Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan atau menjadi fasilitator kelompok self-help group. Nah, kelompok SHG ini sendiri adalah suatu kelompok informal, biasanya anggotanya terdiri dari 8, 10, sampai 15 orang yang mempunyai permasalahan yang sama, di mana setiap anggota akan berpartisipasi aktif untuk mencari pemecahan masalah yang disepakati. Nah, silakan nanti mahasiswa untuk melihat contoh pelaksanaan SHG, kemudian nanti bisa mencoba untuk mempraktekkan SHG sebagai fasilitator di kelompoknya masing-masing. Demikian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Mungkin pertama-tama perkenalkan dulu ibu-ibu. Saya perawat tantri, jadi saya dari Puskesmas Sukamaju. Kemarin kita kan sudah janjian gitu. Kita kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Kader juga di Posbindu bahwa ibu-ibu ini sekarang mengalami tekanan darahnya tinggi gitu ya, tekanan darah tingginya. Maka kemarin kita sudah mengidentifikasi nama-nama ibu ini, kemudian kita memutuskan untuk melakukan bincang-bincang. Jadi bagaimana caranya kita ngobrol-ngobrol nanti sambil mencari solusi, atau bagaimana kita bisa sama-sama mencari solusi untuk menurunkan atau mengendalikan tekanan darah ibu-ibu semua, begitu, nggih? Ya. Nggih, Bu, nanti untuk waktunya mungkin sekitar 30 menit, Katen, bisa ya, Bu ya? Bisa. Oh ya, bisa, nggih. Ya, Bu, mungkin langsung kita mulai saja, atau kita mulai perkenalan dulu, Bu, nggih. Perkenalan dulu dari Ibu ini, yuk. Ya, udah tahu ya, kemarin kan sudah ketemu ya. Jadi saya Ibu Winda, seringnya dipanggil Bu Winda. Umur saya 48 tahun. Oh, Bu Winda, 48. Seangkatan sama. Oh, oke. Bu Winda, nggih. Putranya anaknya berapa, Bu? Anaknya 2. Yang dua. pertama SMA, yang kedua SD. Agak jauh. Oh iya, jauh ya, Bu ya. Halo Ibu. Saya namanya Ibu Oyi. Oh, Ibu Tetangganya Oyi. Bu Winda, umurnya sama ya Bu, Oh. 48. Ya, kalau Ibu? Kalau saya Ibu Vira, usia saya 45 tahun. Saya warga baru di sini, belum lama ini pindah di sebelah kanannya SD yang Kasihan situ. Oh iya. Kalau Ibu? Oh iya, kalau saya Ibu Ayah. Ayah. Saya anaknya itu ada 2 Ibu. Yang pertama itu cowok, seangkatan sama anaknya Bu Winda, Bu. Oh ya. Terus Ini yang rata-rata kedua, ini ya seusia ya. Seangkatan. Dulu kita juga sekolahnya barengan ya, Win ya. Oh SD iya. bareng. Iya. Sekarang tetanggaan bareng juga. Ya, Bu. Ya, terus kalau ini, Bu? Saya Mira. Oh, Bu Mira, nggih. Usia saya itu berapa? 45 tahun, Bu. 45. Oh, Udah nggih. anak 3. Oh, udah 3. Iya. Rencana menambah lagi. Oh, gitu. Udah 45 tahun loh, Bu. Pengennya gitu, Bu. Udah usia beresiko. Jadi ini tadi kita sudah saling kenal gitu, nggih. Nah, seperti kesepakatan nanti kita akan mulai membahas dari apa sih yang Ibu ketahui tentang darah tinggi, kemudian apa yang dilakukan selama ini untuk mengendalikan tensinya, dan apa saja hambatannya supaya nanti bisa kita carikan solusi bersama-sama, Katen. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Belum ada. Mungkin kalau gitu langsung kita mulai saja ya. Untuk yang pertama ini kan kemarin memang kita sudah tahu bahwa ibu-ibu ini mengalami tekanan darah tinggi. Nah, tetapi kalau dari pemahaman ibu-ibu sendiri, sakjane yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi itu apa sih, Bu? Nggih, monggo, Bu. Saya tahu, Bu, Oh, pernah lihat di sosial media Facebook. Oh. Itu tuh katanya kalau darah tinggi niku, kalau
tensinya itu lebih dari 120. Oh gitu. Kalau lihat di Facebook loh. Mungkin dari yang lain? Kalau saya Bu, saya tuh lihat di ini banyak grup WA gitu ya, Iya. alumni gitu, banyak yang hipertensi. Terus saya tanya juga, sempat saya tanya, ternyata hipertensi itu katanya 135-an ke atas. Ini kok beda gitu ya? Mungkin ada lagi Ibu lain yang sharing atau lebih tahu mungkin dari pengalaman terbarunya atau dapat informasi dari dokter atau perawat. Mungkin ada yang bisa sharing juga? Kalau saya sih terakhir ngecek di klinik itu kata dokternya hipertensi itu kalau yang atas tekanan darah atasnya itu di atas 140 terus bawahnya tuh lebih dari 90 kalau kemarin terakhir ngecek. Maksudnya? Iya memang. Gitu. Soalnya kalau Kemarin 120 nih Facebooknya 120 ya, nek di Facebook. Wah, di Google ini aku Ya. 130. Oke, jadi tadi mungkin ini ya langsung agak beda-beda ya informasinya dari Facebook, dari WhatsApp, dari yang bener Google. mana bingung. Oke, jadi tadi mungkin benar seperti yang disampaikan Bu Vira tadi, kalau tekanan darah tinggi itu, kalau tensinya tadi kan ada 140/100. Jadi kalau tekanan darahnya di atas 140 atau yang tekanan darah bawahnya atau yang disebut diastol itu di atas 100, itu baru dinamakan sebagai tekanan darah tinggi. Jadi kalau masih tadi 120, masih 125 itu masih dianggap sebagai tekanan darah normal, nggak tentu. Berarti 130 masih normal ya, Bu? Masih Ibu, nggih ya. Lalu ini Bu, mungkin bisa diceritakan dulu awal mulanya ibu-ibu ini tensinya tinggi itu kapan? Terus yang dirasakan apa waktu itu Bu? Mungkin siapa yang mau berbagi Bu? Dulu awal mulanya kapan Bu? Pertama kali tahu kalau ibu itu darah tinggi? Udah 5 tahunan, Bu. Oh, 5 tahunan. Dulu yang dirasakan gimana? Mungkin bisa Ya awal-awal tuh ngerasa pusing mulu ngono lho, Bu. Terus aku ki Bu, wis pre jualan gorengan nih. Oh ya. Jualan gorengannya pas udah lama nggak masuk, terus masuk dipaksain, terus malah tambah parah lagi pusingnya. Terus ya wes periksa ke mbak itu loh, tanggane sing Bu Bidan. Tensi nih kono, tuh. Terus tensi ini jadinya 160. Oh, tinggi ya. Tinggi Oh. banget. Jadi kapan itu Bu? 5 tahun. 5 tahun lalu. Gitu. Kalau dari Bu Ayah, Kalau saya Bu, kan saya itu asalnya dari ini ya Bu, dari Lombok asalnya. Terus saya nikah sama orang Jawa. Nah, di Lombok itu kan banyak pantai gitu loh Bu, banyak ikan asin, terus sering makannya yang asin-asin Ya. gitu, terus pindah ke Jawa. Jadi mungkin kebawa dari itu ya Bu ya. Terus ditambah lagi saya kan anaknya itu SMA ya sekarang Bu ya, putra. Terus suka bandel gitu loh Bu. Terus saya misalnya saya bilangin nggak usah gini gitu ya, namanya juga anak remaja ya Bu ya. ya. Terus suka ngebantah, saya jadi stres kepikiran gitu loh Bu. Jadi Sering kepikiran itu. terus abis itu nanti saya ngerasain yang pegel-pegel, terus pusing kayak Ibu Mira, terus pandangan kok kabur-kabur. Makanya Betul. sekarang saya pakai kacamata juga. Oh iya, karena sering kepikiran ya Bu ya. Oh, gitu. Kalau Bu Vira tadi gimana, kalau saya Bu? malah dulu udah lama saya hipertensinya tuh 7 tahun lalu kayaknya. Pas pertama kali darah tinggi malah nggak ada gejala apa-apa. Jadi kebetulan periksanya untuk sakit yang lain malah ketahuan punya darah tinggi. Kan sebelumnya juga saya cukup lama tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta kan gaya hidupnya cenderung makanannya yang cepat saji kayak gitu ya. Terus mungkin polusi dan lain-lain gitu. Terus jadinya mungkin darah tinggi kayak gitu. Nah, oke. Kalau Bu Oi, Kalau saya tuh kena tekanan darah tingginya itu tuh baru 2 tahun lalu gitu. Yang kemarin 2 tahun yang kemarin gara-gara pas itu tuh saya ngerasa sini nih lehernya belakang tuh kayak banget. Terus pusing banget itu loh. Tapi itu pas dilihat suhunya itu nggak panas. Terus akhirnya kan pas itu mau arisan RT. Saya cerita sama Bu Mira, katanya Bu Mira udah periksa aja. Terus akhirnya saya periksa ke puskesmas, ternyata beneran saya kena hipertensi, tekanan darah tinggi 150 pas itu Bu. oh alah ya. Pusing banget. Pusing ya Bu ya.
Kalau dari Bu Winda? Iya, kalau saya pertama kali tahu hipertensi malah pas acara desa itu loh Bu. Oh, Ada iya. pemeriksaan gratis. Nah kan saya alhamdulillah nggak pernah merasa sakit kayak gitu ya. Pas diperiksa itu kan ditensi, dicek gitu kan gratis. Pas ditensi kok ternyata 160. Padahal saya nggak mengeluhkan pusing kayak ibu-ibu tadi ya. Terus saya kok bisa ya Mbak? Saya tanya ke itunya kan pelayanan kesehatannya itu yang meriksa. Ya emang katanya nggak ada gejala sama ada gejala gitu. Jadi kok tergolong nggak ada gejala, nggak ada yang keluhan apa-apa malahan ya Bu ya. Malah taunya pas ditensi itu, makanya terus katanya nggak boleh makan yang asin-asin. Nah tapi pas saya udah mencoba ya, udah mencoba beberapa tahun, tapi dari keluarga kayak suami saya kayak mengeluhkan kok makannya nggak enak toh, rasanya kurang asin. Nah saya serba bingung Bu. Mau masak nggak asin nanti nggak dimakan. Saya pernah makan yang maksudnya yang menurut Masak dokter yang tawar, nggak yang boleh. garamnya dikurangi gitu ya Bu ya. Malah dari anak sama suami saya nggak pada makan. Ya udah saya sekarang menyesuaikan aja, Iya. tetap makan asin. Iya. Tensinya ya tinggi, tapi saya nggak merasa pusing. Nggak ada pusing. Enggak. Oh. Makanya Berapa saya juga- tensinya yang terakhir kemarin Bu, Kalau waktu terakhir Posbindu kemarin? 150 ya Mbak ya? Nggak kira Masih kita. tinggi. Masih 150. Masih 150, Iya. tapi nggak ada keluhan apa-apa Iya, ya. enggak. Oh, mantap. Makanya itu saya juga Iya. bingung. Jadi ini tadi kalau kita dari hasil sharing sebenarnya ibu-ibu ini mengalami tekanan darah tingginya juga sudah cukup sementara ya. Ada yang sudah 7 tahun, 5 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Seharusnya juga sudah tahu bagaimana untuk mengelolanya. Nah kalau menurut ibu-ibu ini tadi kan sempat menyebutkan kalau Bu Ayah tadi karena kepikiran putranya, kalau tadi Bu Winda karena apa namanya maunya mengurangi asin-asin tapi keluarganya kalau dimasakkan yang tawar agak susah. Nah kalau dari Bu Oi atau Bu Mira, Bu Vira sendiri kira-kira penyebabnya tensinya kemarin waktu di Posbindu kok masih tetap tinggi itu kira-kira dari mana ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Ada saya nih suka gorengan ya Bu. Oh suka gorengan Saya ya. kan jual gorengan. Oh iya. Eman-eman kalau dibuang gitu loh. Kalau sisa jualan gitu ya Bu. Oh iya. Jadi ya, buat lauk di rumah sekalian kayak gitu sama suami, sama anak-anak juga. Ya wes tiap hari Bu. Gorengan. Oh, berarti karena gorengannya Kadang tadi. sering dibagiin kalau udah banyak pemain-pemainnya kayak gitu lagi sepi ke Bu Ayah, kadang ke Bu Ayah juga sampai Bu Fira apa ya Bu ya? Pernah saya kebagian. Malah membagikan orang. Dari sepi ya Bu ya. Nggih, kalau berarti karena gorengan nih Bu ya, karena gorengan tadi. Kalau makanan asin-asin gitu Bu. Lah gorengan plus asin. Asin ya Bu ya, nggih ya. Kalau gorengan nggak asin ya nggak mantep. Enggak mantap. Iya, kalau dari Bu Vira. Kalau saya tuh malah ini nggak pernah datang ke acara Posbindu tiap Sabtu pagi tuh loh. Kan suami saya kerjanya luar kota, pulangnya tuh Sabtu Minggu. Jadi kalau suami saya di rumah ya waktunya sama keluarga gitu loh. Jadi kemarin waktu malah datang ke Posbindu dicek malah tinggi gitu. Sebelumnya malah nggak pernah ngecek. Itu kan di Posbindu itu kan sebenarnya ada kegiatan senam ya Bu ya. Setiap sebelum pengukaran itu kan ada senam dulu. Bu Vira sering ikut senamnya itu Iya, mboten, Bu? karena nggak pernah datang itu jadi ya nggak pernah ikut senam. Nggak pernah ikut senam ya Bu ya. Iya. Ya. Kalau dari Bu Oi, Mungkin kalau saya itu gara-gara itu Bu, saya tuh jadi bendahara di arisan. Oh, Nah, mikirin duitnya itu, terus habis itu kan arisan biasanya ada kas ya Bu, kas Iya. RT gitu. Kadang tuh kan ada yang pinjem, terus belum dibalikin tuh saya muterin duit itu kadang stres gitu. Terlebih lagi kalau lagi di rumah gitu suka dianterin gorengan sama Bu Mira. Gorengan enak tuh Bu. Enak. lah nggak jadi dijual ini gorengannya dibagi-bagi kayaknya ya. Iya, oh gitu. Jadi Stres juga Bu, mikirin karena kepikiran bendahara. jadi bendahara tadi. Jadi kalau yang dari faktor keturunan gitu ada nggak Bu? Yang dari keluarga dari Saya bapak? ada. Oh, Bu Winda ada. Dari ibu saya. Iya, emang ada. Nggih. Saya juga keturunan kayaknya. Iya, Oh iya, oh nggih. Berarti itu kan juga salah satu faktor resiko atau penyebab darah tinggi kan bisa jadi dari keluarga, keturunan. bisa toh, Bu? Nggih, itu bisa. Alah.
Nah, ini tadi kan sudah tahu kalau tensinya tinggi dan tahu penyebabnya mungkin tadi dari gorengan, dari sok kepikiran jadi bendahara, kepikiran putra nih. Nah, hal-hal apa saja toh Bu selama ini yang sudah dilakukan untuk itu mengendalikan tensi nih supaya kan tadi kan bilang nek tensinya munggah ki rasanya kayak cengeng-cengeng gitu. Nah, berarti kan sudah tahu gejalanya. Kalau misalnya merasakan itu biasanya apa yang dilakukan ibu-ibu untuk menurunkan tensinya tadi? Mungkin dari siapa dulu yang mau sharing, Bu? Aku aja. Boleh, Bu Aya. Kalau saya tuh Bu ya, misalnya lagi ini ya, ngerasa pegel-pegel terus makin nggak enak lah badannya itu. Biasanya saya minum obat. Pertama saya minum obat, tapi saya minum obatnya pas pada saat saya ngerasain aja tuh Bu. Tapi yang rutin itu enggak. Pas saya ngerasain misalnya lagi banyak kepikiran, stres gara-gara anak, baru saya minum obat. Terus selain minum obat juga biasanya saya kayak tarik napas dalam gitu loh Bu, biar lebih lega gitu kan. Terus saya tuh kalau udah stres gitu Bu ya, malamnya itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sama sekali. Terus kalau biasanya saya kalau nggak bisa tidur nanti ya setel itu loh Bu, murotolan. Biar nanti makin adem aja gitu, biar nanti. Ini sambil saya tulis ya, nanti biar bisa ini ya Bu ya, minum obat. Jadi kalau dari Bu Aya tadi kan minum obat ya, nanti mungkin bisa dari yang sama tadi murotalan ya Bu ya. Murotal. Kemudian ada lagi Bu Aya yang bisa sampai Bu. Sudah itu kalau saya tuh ini kepercayaan dari mbah-mbah zaman dulunya tuh nggak boleh konsumsi obat, nanti kerja ginjalnya berat kayak gitu. Pernah dengar kayak gitu juga. Aku juga lihat tuh di Facebook katanya kalau minum obat tuh Ginjalnya kan sering padahal kan katanya hipertensi kudu itu obat. rutin obat. Makanya nggak tak mimi. Nah kalau dulu di Jakarta kan saya di belakang rumah ada pohon sirsak. Nah jadi saya minumnya rebusan daun sirsak. Jadi kayak ngambil daun sirsak jumlahnya ganjil gitu biar sunah rasul kayak gitu. Nanti direbus pakai 2 gelas air sampai jadi segelas. Nah diminum kalau ada gejala sama kayak Bu Aya tadi. Kalau nggak ada gejala ya nggak diminum. Aku kan yang beri omahku sirsak. Manjur nggak Bu Facebook? Manjur sih. Tinggal petik ya Bu ya. Bisa dicoba tuh. Coba manjur kata minum obat. Saya sih manjur. Ya, ada lagi Bu? Udah dari Bu Fira mungkin dari Bu Oi. Saya itu Bu, nek udah pusing kayak gitu ya minum obatnya, tapi nggak rutin. Tapi tuh saya tuh pernah searching juga katanya cara herbal menurunkan tekanan darah. Ada yang mimik ketumbar. Ketumbar Bu. Iya, ketumbarnya cuma Pedes dong Bu. itu tuangin Seduh. air panas tau diseduh di diam. Iya, kayaknya pernah di Iya kan? Bukan Joni. Makanya jajal kuwi. Ibu sudah coba juga Udah. ketumbar gitu tadi ya Bu ya. Iya, ketumbar itu. Manjur nggak? Lumayan. Tensinya turun atau enggak Bu? Lumayan Bu. Kemarin kan tensinya tapi kemarin masih tinggi lagi ya Bu ya? Iya. Cepet balik tapi. Kasih gorengan sama Bu Fira ya. Zonanya aku terus sampai. Ya. Ini yang jadi ini ya Bu. Oke, kalau dari Bu Winda Ya, karena saya nggak ada gejala gitu ya, karena saya selalu rutin minum obat ya tak minum. Cuma kadang kalau pas habis emang nggak langsung periksa, beberapa minggu baru periksa. Jadi ada bolong-bolongnya sih Bu, kayak gitu. Jadi ya kalau pas saya nyadar diri gitu toh, jadi ya tetap minum obat. Tapi ya itu pengen nyoba yang herbal bisa juga. Ya bisa dicoba ya Bu ya. Iya. Kalau dari Bu Mira nggih? Nah, kalau saya tuh ya kalau pusing banget baru tak beliin obat. Itu obat yang sama kayak dari puskesmas kemarin, tapi nek pusingnya masih bisa ditahan ya tak biarin Bu, obat tidur aja kayak gitu. Berarti rata-rata ini obatnya nggak pada diminum secara rutin ya Ibu ya? Sarannya kayak gitu. Iya. Sama ginjal. Oke. Apalagi Ini
tadi kan dari informasinya kan baru dari hasil share-sharean di WhatsApp, di Facebook. Nah, ibu-ibu ini pernah tanya langsung nggak ke dokternya atau perawatnya waktu periksa? Aku sih juga nggak pernah tanya. Nah, itu mungkin nanti informasinya bisa diklarifikasi lagi ke dokter atau ke perawat apakah benar informasi yang ada di Facebook, di WhatsApp itu kan belum tentu akurat ibu-ibu. Jadi kalau yang ada di Facebook, itu kan kita belum tahu sebenarnya siapa yang menulis informasi tadi, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa sumbernya itu memang akurat gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ragu-ragu, bisa langsung dikonsulkan, tanya ke dokternya waktu periksa tadi kontrol tekanan darah, sambil misalnya nanti minta obat, sekalian konsultasi misalnya apakah benar ini share-sharean seperti ini kalau bisa menyebabkan penyakit ginjal itu apa benar atau enggak dok, atau perawatnya itu bisa lebih dihitung gitu, ibu-ibu. Nah, jadi ini tadi kalau dari hasil sharing ibu-ibu tadi minum obat ya, tadi kalau Bu Fira minum obat, kalau wis kerasa gejalanya tadi Bu Mira juga seperti itu, kemudian muter murotal, kemudian juga memakai beberapa herbal. Nah, kira-kira kemarin dari hasil misalnya diskusi dengan dokter, perawat, atau misalnya penyuluhan di Posbindu kemarin, hal-hal apa lagi ya Bu yang bisa dilakukan untuk mengendalikan tekanan darah ini? Oh, senam. Oh, Yang Suruh senam. senam. Berarti kita tulis di sini ya Bu ya, senam. Terus apa lagi Bu? ini mengurangi garam. Oh iya. Nggak asin-asin. Nah itu mengurangi garam. Hanya garam Bu atau ada lagi yang lain? Santan ya. Oh, santan. Gorengan tuh. Waduh, ini Kayak Mira nggak? gorengan. Terus ada lagi mboten Bu? Aku Kan menang. jadi ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi ya Bu. Ya udah itu kayaknya. Masuk rutin minum obat tak ya? Udah, pokoknya minumnya harus seumur hidup. Nah, obatnya diminum rutin, gitu. Ya, nah jadi kalau ini sebenarnya ibu-ibu sudah tahu ya, jadi apa saja yang bisa dilakukan. Tadi karena kayak Bu Aya tadi kepikiran, misalnya sering kepikiran itu yang menurut Bu Mira yang biasanya menimbulkan tekanan tensinya naik, terus muter murotal. Nah itu benar, berarti bisa mencari untuk mengurangi stres tadi. Misalnya kayak Bu tadi kan karena jadi bendahara gitu ya, itu mungkin dibuat lebih rileks gitu ya. Jadi mungkin bisa ditiru nih caranya dengan murotal, atau mungkin melihat Bu, film atau drakor ya Bu ya. Oh iya. Drama kan. Iya. Novia Valen. Nah, nih jadi kalau dari ini Bu, ini kan kita sudah punya beberapa alternatif solusi yang bisa kita tempuh gitu ya. Nah, ini nanti kan kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi untuk membahas apa yang sudah dilakukan selama 2 minggu ke depan. Nah, nanti kita akan mencoba beberapa hal ini untuk bisa dipraktekkan, kemudian nanti kita evaluasi lagi tekanan darahnya 2 minggu lagi, dan juga misalnya hambatan-hambatan yang dialami. Tetapi mungkin langsung semua agak kesulitan ya. Ya, kalau langsung suruh berhenti gorengan agak susah ya Bu ya ini ya. Nah, menurut ibu-ibu ini dari kita kan ada beberapa ini yang bisa dilaksanakan, yang mana ya Bu ya? Saya senam. Senam. Karena kan rutin toh Rutin. Ya. Besok kamu ikut senam. Oh, nanti Bu Fira diajak ke Posbindu ya. Berarti nanti diajak. oh, Malu. boleh lah, itu kan sakjane Posbindu kan juga sama bapak-bapak tuh ya Bu ya. Iya, nanti saya Ya. ajak suami saya. Oh, boleh. Suaminya juga tensinya tinggi juga Bu. Punya riwayat gula. Oh, Gulanya ya, tinggi, boleh. tapi kalau tensi nggak tinggi. Oh ya, berarti nanti ibu-ibu akan memilih yang senam tadi nggih. 1 senam. Lalu apa lagi nih Bu? Senamnya ini mau berapa kali nih? Seminggu sekali. Setiap hari Sabtu ya ngendikan atau seminggu. Oke, berarti nanti akan kita coba senam. Lalu yang ini kira-kira mengurangi makanan yang asin, santan, gorengan gitu. Susah itu Bu. Ini dalam artian begini Bu Ibu, jadi nggak harus langsung benar-benar berhenti atau
apa namanya gorengannya langsung nggak boleh sama sekali gitu ya, tetapi mungkin dikurangi dulu kalau hari sekarang makannya masih 5 mendoan misalnya ya. Nah itu mungkin dikurangi jadi 3 atau bertahap saja nggak apa-apa Bu. Yang penting ini kan ibu-ibu semuanya semangat ya supaya tensinya turun ya, iya ya Bu ya. Semuanya sudah sepakat kita ingin supaya tensinya turun gitu nggih. Dan turunnya nggak hanya hari ini turun besok naik lagi, tetapi supaya turunnya itu lebih konsisten gitu. Jadi mungkin ini bisa ya Bu ya? Boleh. Mengurangi garam gorengan gitu dicoba. Bismillah sih. Niat Kalau tadi dari Bu Winda kan karena keluarganya ini ya karena memungkinkan nggak Bu kalau misalnya masak kemudian sebelum dikasih garam yang banyak Bu Winda ngambil dulu untuk Bu Winda. Iya ya, bisa juga ya. Jadi yang lain tetap asin kemudian punya Bu Winda nanti ini gitu. Ya, Itu jadi juga sendiri bisa. ya. Iya, Saya itu. ngambil dulu, terus baru Bisa dikasih jadi. garam. Kira-kira kalau menurut atau masukan dari ibu-ibu yang lain gimana nih kalau dengan kondisinya tadi punya Bu Winda tadi ya Nanti suaminya. malah suami nggak yang hipertensi. Iya. Soalnya masih belum tahu juga Bu, Iya. sehari itu garamnya segimana gitu ya. Iya. Oh jumlahnya berapa? Berarti tentang takaran ininya belum ini ya Bu ya. Nah, berarti nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita juga bisa diskusi juga tentang apa saja sih makanan-makanan yang sehat gitu. Jadi kita kan akan diskusinya bertahap. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita fokus untuk membahas bagaimana persiapan makannya yang baik, jumlah minyaknya, jumlah garamnya berapa sendok misalnya gitu ya Bu ya. Gitu Bu. Enggak ya boleh. Biar saya Jadi tahu takarannya. Enggak asal. sama di pos bindu itu juga sering ada penyuluhan ya Bu ya. Mungkin Iya, bisa iya. Mahasiswa tuh cara juga ikut ya sibuk jualan gorengan ya. Gilirannya jualan. Iya. Mana anaknya 3 Jualan. Mau nambah lagi. Mau nambah tadi ya. Oke. Nah jadi ini tadi kita akan mencoba yang dari Bu ini bisa. Kemudian ada lagi nggak Bu ini tadi yang mau dicoba itu lagi? herbal tuh bener nggak sih Bu yang Oh, bisa herbal. sama ketumbar? Oke, herbal ini nanti bisa, asalkan nanti juga bisa konsultasi dulu dengan misalnya dipastikan aman atau enggak, takarannya seberapa. Yang perlu dipastikan sebenarnya takarannya saja Bu. Jangan sampai herbal itu kan juga tetap ada ininya ya, kalau kebanyakan misalnya jadi apa. Nah, nanti perlu dilihat takarannya misalnya ya Bu ya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu yang lain pernah mendengar itu tentang herbal begini. sering sih Bu, cuma yo percaya nggak percaya kadang tuh herbal kayak gitu. Ya, ya, jadi herbal mau dicoba gitu ya, misalnya ini yang ini. Nah, jadi ini tadi kita sudah memilih dari masalah tadi, kita sudah memilih untuk melakukan selama 2 minggu ke depan 3 ini ya Bu ya, yang bisa dicoba ya. Senam, besok bisa mulai gabung ikut yang di Iya. Mas Bindu, nanti Bu Fira dihampiri gitu ya. Disamper. Kemudian yang selanjutnya ini ada dari segi makanan, yang anak tadi yang goreng-gorengannya tadi sekarang masih misalnya tahu goreng apa, nah itu dikurangi. Jadi nggak harus langsung berhenti karena itu mungkin berat ya Bu ya, tapi dikurangi dulu sedikit demi sedikit. Kemudian ini yang ketiga akan mencoba tadi yang rebusan sirsaknya dari Bu Fira tadi. Nggih. Nah kalau untuk nanti kalau misalnya tadi masukkan cengang-cengeng tadi untuk mencegah itu berarti apa Bu? Mencegah biar nggak cengang-cengang atau tensinya indil tadi tinggi. Ya jadi kalau tadi kan ini kita akan melakukan ini untuk menurunkan. Nah, mungkin bisa diulang lagi tadi kalau misalnya ibu-ibu bangun tidur tiba-tiba rasanya kok cengang-cengang. Gitu. Apa yang dilakukan Bu? Langsung minum obat. Iya. Langsung minum. Nah, berarti ini tadi kita belum masukkan juga, nggih. Berarti untuk Itu saya suruh rutin itu. nah, itu kan tadi minum obatnya tadi kan cuman kerasa kalau pas kerasa atau apa. Nah, itu sebenarnya kalau dari anjuran dokter mungkin nanti dipastikan dulu nggih apakah itu benar tadi menyebabkan yang kerusakan ginjal atau itu sebenarnya aman, karena memang rekomendasinya obatnya diminum secara rutin supaya tensinya ibu-ibu tadi tetap terkendali, stabil gitu nggih Bu. Jadi nanti mungkin obatnya bisa di ini sama cek
tensinya secara berkala rutin. Jadi besok Bu Vira hadir terus di Pospindo supaya tahu tensinya, Iya. nggak tiba-tiba langsung naik gitu nggih. Jadi Jadi nggak pas pusing tok. nggak pas pusing, iya betul Bu. Itu. Nggih. Nggih. Tensi. Iya, jadi ini tadi yang sudah kita identifikasi sama-sama gitu Bu. Oke, jadi ada yang mau di ini dulu, ada yang mau dibahas lagi untuk hari ini? Cukup dulu ya Bu ya, jadi mungkin nanti kita langsung coba ini. Tadi bagus sekali Bu-ibu semua sharing dengan kita, kita jadi tahu masalahnya ada di mana. Ternyata kalau dari Bu Winda dari keluarga tadi, dari Bu Oi karena jadi bendahara arisan ini ya Bu ya. Kemudian tadi kita sudah tahu masalahnya, kita sudah memilih beberapa alternatif pemecahan masalah yang akan kita praktekkan. Nanti kita evaluasi di pertemuan yang selanjutnya gitu ya Bu ya. Jadi itu kesimpulannya nanti kita ibu-ibu semua akan tadi mencoba untuk rutin minum obatnya yang pertama. Kemudian ikut senam, kemudian tadi ikut ini ya untuk makanannya ya mulai di dikurangi yang garam-garamnya gitu guys. Jadi seperti itu. Jadi kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu ya. Mau tempatnya di mana? Di sini. Oh iya di rumahku boleh. Oh, Iya, sekalian ini. Tetap ikut. Oh. Ya. Oke. Ini tadi perasaannya gimana Bu setelah kita diskusi, sharing-sharing? Senang ya, jadi nambah Pengetahuan. tentang tekanan darah tinggi nih. Dan bisa nanti ini juga saling menyemangati, saling mengingatkan. Kalau misalnya tadi Bu Mira, oh Bu gorengannya wis dikurangi belum gitu, ini tugasnya anggota kelompok saling mengingatkan satu sama lain dan menyemangati supaya nanti sama-sama tensinya bisa stabil bareng-bareng begitu nggih Bu nggih. Iya. Ada lagi Bu yang mungkin yang mau disampaikan perasaannya setelah ini? Sudah ya Bu ya? Sudah. Nggih, ya. Kalau begitu kita tutup nggih pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bincang-bincang kita sudah berjalan lancar dan insya Allah kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan di tempatnya di rumahnya Bu Vira besok Iya, ya. ya. Nggak ada alasan ya Bu ya. Iya. ada gorengan. Jadi saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.